Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan pre-teaching tentang pembelajaran IPA di kelas 6 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru, selamat siang teman-teman. Ya, pintar sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan kalian tentang mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Kalian tahu nggak hari ini kita mau mempelajari apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemarin malam tidak belajar ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalian tahu nggak buah? Kalian tahu nggak tumbuhan singkong? Siapa yang tahu di sini tumbuhan singkong? Mbak Mela tahu. Mbak Mela tahu tumbuhan singkong. Mbak Mela tahu nggak manfaat tumbuhan singkong itu apa untuk sehari-hari? Bisa untuk kesehatan. Terus, ayo Mbak Mela, tahu nggak manfaatnya? Tahu. Jadi manfaat tumbuhan singkong yang pertama adalah bisa digunakan untuk kesehatan. Yang kedua, kita bisa manfaatkan untuk lauk pauk. Tahu kan ada lauk pauk biasanya pakai daun singkong, tahu nggak? Tahu. Tahu. Ya, pintar sekali. Jadi di sini kalian buka halaman 15. Kan kalian tidak punya buku, makanya Guru siapkan bukunya untuk kalian baca. Guru akan membagi kelompok. Jadi ini kan ada 4 orang. Jadi satu kelompoknya ada 2 siswa. Yang pertama Mbak Mela dengan Mbak Gila. Sini biar dibedakan sama kelompok lain. Yang kedua Mbak Siva sama Mbak Adiba ya. Mbak Adiba duduknya yang bagus, Mbak Siva juga. Ya di sini Bu Guru ada bacaan tentang perkembangbiakan jagung. Nanti kalian baca dan nanti Bu Guru akan memberi soal yang kalian akan menjawabnya. Paham anak-anak? Paham. Ya ini Bu Guru bagikan dulu ya, nanti kalian baca. Dibaca ya. Jadi Bu Guru bacakan perkembangbiakan pada jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai tempat. Jagung juga di Indonesia, contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi kalian kalau tidak mau makan nasi bisa pakai jagung. Selanjutnya, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh
menjadi besar. Jadi untuk memerlukan buah jagungnya itu pertumbuhannya 3-4 hari. Selanjutnya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari yang akan terbang terbawah angin ketika angin bertiup. Lalu tepung sari yang terbawah angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga. Bunga jagung tersebut terus-menerus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Ayo Mbak Siva sama Mbak Diba, nggak boleh rame ya. Didengarkan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sumber dari bijinya. Jadi biji jagung itu kalian tahu kan, di pinggir-pinggirnya jagung ada yang kuning-kuning, kalian tahu nggak? Tahu kan? Ya itu merupakan biji jagung. Ya dari bacaan tersebut nanti Bu Guru akan kasih kalian soal yang akan dijawab per kelompok. Ini ya nanti. Ini kan ada soal. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Jadi di dalam bacaan itu nanti kalian tulis hal-hal yang penting dalam perkembangan jagung. Paham anak-anak? Ini buat kelompok 1. Untuk kelompok 2, Mbak Siva, Mbak Diba. Mbak Siva sama Mbak Diba bawa bolpen atau pensil? Bawa. Mbak Mela bawa apa enggak? Bawa. Kalau bawa yang diambil. Ini ya, 1 ya buat berdua. Enggak, nanti bacaan yang tadi ditulis lagi ke sini. Ya. Gimana Mbak Mela, sudah? Kurang 1 lagi ya? Ayo kelompoknya Mbak Siva. Ayo diselesaikan tugasnya. Ini ditulis ya. Ditulis. Ayo siap, kelompoknya siapa yang udah selesai? Saya. Ya kelompoknya Mbak Mela sama Mbak Gila. Ayo dibaca dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Ide pokok apa yang bisa kalian ambil dalam perkembangbiakan jagung? Ayo Mbak Mela dibaca. 1. Jagung. Yang keras Mbak Mela. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan. Ayo Mbak Diba dikerjakan itu. 2. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Ya terus. Paragraf ketiga, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya benar. Terus. Paragraf keempat, seorang petani jagung memulai membiarkan tanamannya dengan akan muncul di permukaan tanah. Ya. Paragraf kelima, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Ya, pintar sekali. Kelompok 2 sudah. Kurang ya. Itu buat PR ya nanti. Ya, selanjutnya Bu Guru akan jelaskan kalian tentang apa sih yang ada di dalam bunga itu. Kalian tahu nggak bunga itu apa?
Nggak tahu, Mbak Siva nggak tahu. Ya, jadi ya ini ada gambar bunga. Yang di atas ini namanya, pinjam ya Mbak Mela. Yang di atas ini namanya mahkota. Ditulis. Nggak usah, itu sudah ada tulisannya. Ini merupakan bagian-bagian bunga ya. Mbak Siva duduknya yang bagus. Mbak Kila duduknya yang bagus. Ya, ini tuh merupakan bagian bunga. Yang pertama ada mahkota. Yang kedua ini yang ada bentuk lingkarannya itu kepala sari. Yang ketiga ini ada tiangnya. Di kepala sari apa namanya? Tangkai sari. Terus yang ini apa? Kepala putih. Ayo Mbak Diba, Kak boleh rame. Ya, perhatikan dulunya. Yang selanjutnya yakni tangkai putih. Terus yang ini apa anak-anak? Benang sari. Terus yang tengah ini apa Bu Guru? Ini adalah bakal biji. Bakal biji nanti yang aku. Jadi misalnya jadi bakal biji, nanti bijinya ini juga bisa dimanfaatkan lagi untuk perkembangbiakan tumbuhan ya. Yang selanjutnya ini adalah kelopak. Bawahnya kelopak ini ada dasar bunga. Terus yang terakhir ini ada tangkai bunga. Ya, kalian tahu nggak perkembangan generatif? Perkembangan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke dalam putih. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan juga jambu. Kan Bu Guru sudah jelaskan ini. Bu Guru kasih tugas lagi. Ini nanti amatilah lingkungan di sekitar rumah. Jadi nanti sehabis pulang sekolah, kalian bisa mengamati bunga yang ada di sekitar rumah kalian atau di lingkungan kalian. Nanti pilihlah satu jenis bunga atau tumbuhan. Misalnya nih, bunga mawar. Nanti gambar bagian bunga mawar di sebelah sini ya. Untuk cara penyerbukan, nanti kalian taruh di sebelah kiri. Kan ini ada dua kotak. Jadi pilihlah satu bunga. Misalnya ada bunga matahari Bu di sekitar rumah saya. Jadi nanti bunga mataharinya, bagian bunga nanti ditaruh sebelah kanan. Dan cara penyerbukannya nanti kalian taruh sebelah kiri. Bunga apa Mbak Siva di rumahnya? Bunga sepatu. Ya, nanti bunga sepatunya nanti ditulis sini ya, bagian bunganya dan juga cara penyerbukannya Mbak Siva tulis di sini. Paham semuanya? Paham. Ini Bu Guru kasih di gambarannya. Ini dibuat menjadi pekerjaan rumah kalian. Besok dikumpulkan ya. Jangan sampai lupa. Sekian anak-anak pembelajaran dari Bu Guru. Jadi tadi kan kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan jagung, yang kedua pertumbuhan singkong, terus bagian-bagian bunga. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ayo Mbak, cepat duduk yang fokus, mau pulang kok. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran di
hari ini bermanfaat. Dipimpin oleh Mbak Mela, Mbak Mela. Sebelum mengakhiri salat ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.